Pilot Webinar. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali dan kita akan mempelajari beberapa tips penting untuk melakukan trading di futures market. Dan tentunya saat ini kita akan masuk di dalam pembahasan yang mungkin di antara Anda sudah cukup mengetahui istilah dari overbought dan oversold, tetapi beberapa yang lainnya juga masih banyak yang salah terhadap pemikiran tentang apa itu overbought dan oversold. Overbought dan oversold ini berbicara mengenai basic indicator, ya, dimana indikator itu harus kita ketahui ada dua jenis. Kalau Anda berbicara tentang indikator, itu akan terbagi menjadi dua, ya, dan ini yang banyak sekali orang itu salah. Indikator itu terbagi menjadi dua secara langsung. Yang pertama adalah trend following, dan yang kedua Anda memiliki indikator yang disebut dengan oscillator. Trend following, apa saja yang ada di dalam trend following? Itu ada moving average, ya. Kemudian Anda akan memiliki MACD, terus ada ADX, oke. Terus Bollinger Band. Nah, dengan oscillator Anda memiliki satu grup yang lain lagi. Di sini ada RSI, ada William R, kemudian stochastic, ATC dan ETC, dan ini banyak sekali, ya. Oscillator banyak sekali. Nah, fungsi dari kedua indikator ini tentunya berbeda, tidak boleh disamakan. Dan seringkali orang itu salah kaprah karena mereka tidak mengerti teori dasar daripada fungsi dari indikator ini secara jelas. Yang namanya trend following adalah sebuah indikator yang akan memperlihatkan secara visual tendensi pergerakan arah harga yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Jadi yang sudah terjadi. Indikator atau satu patokan yang bisa digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi hanyalah financial astrology, karena data di masa depan dari financial astrology itu sudah ada. Sedangkan kalau kita berbicara tentang indikator yang ada sekarang, dia moving average, MACD dan lain-lain hanya akan muncul apabila harga itu sudah muncul. Kalau harga itu belum muncul, dia tidak akan muncul. Itu adalah trend following untuk mengidentifikasi tren yang saat ini terjadi itu naik atau turun, si tendensi, ya, tidak selalu pasti, karena bagaimanapun mereka semua ini punya satu penyakitnya disebut dengan laggard, ya. Laggard itu terlambat, dia tidak bisa menjadi leading. Nah, kalau trend following ini menunjukkan arah harga, maka oscillator ini berbicara mengenai mengidentifikasi, ya, lekukan-lekukan dari cycle. Harga itu kan bergerak sesuai dengan siklus, yang namanya siklus atau cycle gelombang, ya, wave. Kalau waktu kita SD kita belajar ada gelombang longitudinal dan sebagainya. Gelombang itu kan bergerak seperti ini. Nah, ini adalah cycle. Gelombang suara, gelombang getar, semuanya bergerak seperti ini. Dia memiliki batas atas dan dia memiliki batas bawah. Oke. Nah, ini kita bicara cycle untuk dasarnya saja. Dan di dalam cycle ini pastinya ada batas atas, kemudian batas bawah. Di mana batas atas dan batas bawah ini merupakan sebuah pengulangan. Dengan adanya satu border di atas dan di bawah ini, itulah harga itu bisa terus berjalan. Jadi sebenarnya perjalanan harga itu tidak lurus. Dia itu sebenarnya adalah bergerak dari satu gelombang ke gelombang yang lain, makin besar seperti ini, kemudian kecil lagi, kemudian besar lagi, ya. Ini seperti gelombang suara. Nah, oscillator ini untuk mengidentifikasi posisi harga saat ini kemungkinan besar ada di sini, atau ada di sini, atau ada di tengah, ya. Tetapi oscillator ini tidak bisa memberikan jawaban tren itu bullish atau bearish. Ini yang salah kaprah. Banyak sekali analis-analis teknikal di dunia, ya, apalagi apabila mereka tidak mempelajari standar yang benar, tidak tersertification dengan benar, mereka seringkali membuat sebuah pernyataan seperti ini: harga gold akan naik karena stokastiknya dalam kondisi oversold, maka tren itu akan segera masuk di dalam tren bullish. Nah, ini tidak nyambung sama sekali. Kenapa? Yang berhak mengatakan bull dan bear itu adalah trend following indicator, karena moving average menghadap ke atas dan harga bergerak di atasnya itu adalah bullish. Dalam kondisi oscillator,
Dia tidak memiliki satu pandangan apapun tentang tren itu bullish atau bearish. Yang dia tahu adalah sekarang pergerakan harga itu sedang di dalam area pembentukan peak atau pembentukan bottom. Ini yang paling penting. Sehingga pembentukan harga peak bottom ini dia tidak peduli apakah dia sedang flat, ataukah pembentukan peak bottomnya menghadap ke atas, ataukah pembentukan peak bottomnya menghadap ke bawah seperti ini. Oscillator tidak peduli apakah dia sedang di atas atau di bawah. Pokoknya dia menunjukkan bahwa ini sudah saatnya bottom terbentuk, peak terbentuk. Yang namanya peak dan bottom terbentuk itu bisa dalam kondisi bullish, bisa dalam kondisi bearish. Contoh, ini adalah bottom, ya. Ini juga bottom. Tapi bottom yang ada di sini adalah the higher bottom terus, higher trough terus. Sedangkan di sini lower dan lower. Oscillator tidak bercerita tentang tendensi arahnya naik atau turun. Oleh karena itu, apabila Anda dari awal sudah salah kaprah, oscillator digunakan untuk melihat arah tren seperti ini, maka tentunya Anda pasti gagal. Nah, overbought dan oversold itu tidak ada di trend following. Overbought dan oversold itu semuanya ada di oscillator. Karena oscillator inilah yang menceritakan tentang overbought dan oversold. Apakah lantas kalau sudah oversold, dia pasti akan bullish? Tidak. Nah, sebaliknya, apakah kalau dia overbought, dia akan menjadi bearish, kita jual? Juga tidak. Oke, kenapa? Karena di dalam bull dan bearish selalu akan ada peak sama bottom. Jadi misalnya di dalam trend bull, ini sama-sama peak, di sini disebut peak, ini juga disebut peak. Peaknya sama, tetapi peak yang di sini adalah peak bearish, di sini adalah peak bullish. Sehingga jangan berpikir setiap kali overbought Anda harus melakukan penjualan. Kalau kata-katanya overbought jual dan itu di saham, Anda nggak masalah. Kenapa? Di saham adalah it means Anda take profit. Paling sial setelah take profit naik lagi. Tetapi kalau pemahaman ini Anda bawa ke futures, overbought itu sell, dan Anda membuka posisi sell baru, sell short di sini, padahal trennya dalam kondisi sedang bullish, turun sedikit, naik ke atas, dan Anda tidak memiliki persiapan stop loss. Lalu yang terjadi adalah pasti margin call. Setelah itu Anda mengatakan tidak ada gunanya belajar teknikal, tidak ada gunanya pakai indicator. Yang tidak berguna sebenarnya Anda sendiri, karena Anda tidak belajar dengan benar. Ya, ini adalah batas tegas yang setiap tahun saya mengadakan seminar, workshop, apapun saya selalu pertegas. Terlalu banyak penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh pengajar-pengajar seminar tidak bersertifikasi dan mereka tidak memiliki dasar yang bagus. Karena Indonesia ini terlalu gampang bikin seminar, semua orang bisa datang, bayar, dan penyesatan-penyesatan dilakukan. Ingat baik-baik, satu kata ini, overbought, itu sell. Pada saat Anda masuk ke futures dan konsep ini melekat, Anda benar-benar melakukan sell short, habislah di situ. Jadi apabila kita berbicara mengenai oversold dan kemudian Anda melakukan buy karena menganggap bahwa itu adalah bullish, Anda akan hancur karena pergerakan harga makin lama makin turun, ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita melihat overbought dan oversold ini? Seringkali juga orang berpikir bahwa overbought dan oversold itu akan digunakan paling bagus pada market sideways, karena oscillator itu katanya paling cocok untuk sideways. Kenapa? Karena sideways itu bergeraknya atas bawah seperti ini. Ini juga salah satu pemahaman yang tidak tepat. Tidak selamanya sideways itu hanya sideways yang bagus menggunakan oscillator. Tidak. Kenapa? Karena pergerakan harga itu kan bergerak di dalam cangkul. Konsep pemahaman cangkulnya ini harus kuat terlebih dahulu, karena di dalam cangkul ini ada pengulangan-pengulangan di mana ini adalah peak bottom terus, ya. Nah, oscillator itu memperlihatkan sebenarnya kapan sebenarnya dalam kondisi apa kepala cangkul itu akan terjadi, badan cangkul itu akan dimulai, dan seterusnya. Walaupun tidak selamanya dia selalu exact, setiap kali overbought berarti akan turun, tidak. Katakan pun turun, maka itu artinya kepala cangkul akan dimulai sebenarnya di situ. Tetapi tidak senantiasa setiap kali dia overbought lalu dia langsung turun. Overbought itu artinya dia udah klimaks, ya, sampai di atas, dan bentuk cangkul ini akan terbentuk gitu loh, tidak lama lagi. Kalau kita settingnya tepat, biasanya saya menggunakan settingan yang tepat itu dari puncaknya ini kurang lebih 3 bar itu dia sudah mulai akan ada swing high, ya. Ingat, swing high itu bentuknya seperti ini, dan kemudian setelah swing high itu dia turun pelan-pelan membentuk kepala cangkul, ya. Itu bersamaan dengan ini sampai nanti dia oversold, dia naik. Nah,
Yang benar cara menggunakannya, kalau price actionnya mengatakan bahwa tren itu lagi bullish, jangan sesekali Anda waktu dia membentuk puncak dari badan cangkul lalu dia turun ini, Anda melakukan sell. Jangan dicoba seperti itu. Kalau Anda lakukan itu, artinya Anda adalah seorang counter trend trader ya. Di situ kita tidak menyarankan. Jadi dalam kasus seperti ini kita melihat ya di gold misalnya, price actionnya harus dilihat dulu. Overall memang dia bull, oke? Dan kemudian di sini ada false break, dia kemudian break low, harga sudah turun di bawah moving average, maka besar peluang sebenarnya ini adalah awal mula dari pembalikan arah secara jangka pendek ya. Dan ini mungkin akan seperti ini gitu. Nah, stochastic yang akan saya pakai, karena biasanya saya pakai stochastic, ada juga rekan-rekan yang lain yang suka. Ini ada oscillator group ya, ada ATR ya, kemudian ada force index juga menarik, kita biasa pakai, ada RSI, tetapi saya jarang juga pakai RSI ini ya. Saya lebih nyaman menggunakan stochastic karena nanti lebih detailnya stochastic ini kita belajar tentang divergence dan sebagainya di CAT program. Anda akan belajar ya bagaimana melihat divergence dan convergence. Walaupun di RSI ini bisa, tetapi akan sangat kesulitan kalau bentuknya seperti ini. Oleh karena itu kita fokuskan saja pada oscillator stochastic dengan settingan 533, bisa Anda rubah ke 855 tergantung dari lebarnya pergerakan cycle dari harga itu. Tetapi ideally 533 itu sudah paling oke ya. Dia bisa mengcapture beberapa short term movement atau lebar dari pergerakan harga apa, baik itu saham maupun itu futures, untuk time frame yang tidak terlalu panjang. Dan moving average methodnya Anda pakai exponential. Oke. Di sini ada level 80 dan 20. Level overbought dan oversold. Ingat, overbought tidak selamanya berhubungan dengan yang namanya bearish. Kita lihat sama-sama sekarang. Anggap saja ini belum ada gambarnya. Kita harus selalu asumsi ini belum ada, dan kemudian harga ini naik ya. Harga ini naik. Di dalam bullish trend yang sangat strong, stochastic itu akan cenderung overbought. Semakin dia overbought itu semakin bullish. Ini jelas kalau kita buka buku John Murphy, itu diajarkan semakin oscillator itu di dalam bullish participation Dow theory, harga itu naik 45 derajat dengan kuat, maka yang namanya oscillator itu akan berada di area overbought. Dan senantiasa dia di situ, semakin overbought semakin bull. Tetapi seminar-seminar yang tidak bertanggung jawab di luaran situ selalu mengatakan setiap overbought Anda harus sell. Ini bahaya sekali ya. Itu benar-benar pengajar seminarnya kalau kita bilang tuh berdosa ya, karena dia tidak belajar baik-baik. Dia hanya benar-benar butuh uang seminar lalu dia mengajarkan sesuatu yang menyesatkan orang. Dan kalau Anda lihat setiap harga itu membentuk peak dan dia turun seperti ini ya, ini bersamaan. Jadi sebenarnya pada saat oscillator itu naik ke arah 80, nah dari sini nih harus sudah bersiap bahwa kepala cangkul sebentar lagi akan terjadi. Terjadinya kepala cangkul kan tidak selalu diikuti dengan bearish ya. Namanya kepala cangkul di dalam tren bullish ya, dia akan turun kemudian dia naik lagi. Kalau Anda perhatikan, oke, ini kayak begini ya. Nah, pada saat dia turun, dia overbought, dia memang turun. Tetapi kalau Anda menganut pemahaman bahwa overbought itu Anda sell, apa yang terjadi apabila tren bullishnya setelah turun sedikit langsung ditarik ke atas? Berapa kerugian yang Anda hasilkan di sini? Ini yang fatal. Oke, ini yang fatal. Kemudian nanti baru kita masuk divergence. Setelah ini higher highs, di sininya makin turun, berarti secara keseluruhan tren ini akan mulai melemah misalnya ya. Coba Anda lihat, ini overbought tapi makin naik. Karena dia tidak merepresentasikan bahwa dia bullish atau bearish, tidak. Dia hanya menunjukkan bahwa apabila terjadi overbought, berarti ini kepala cangkul atau peak baru akan terjadi. Apakah itu peaknya minor atau major, dia juga tidak tahu. Yang jelas dia menunjukkan bahwa akan ada sebuah peak atau swing high. Ini juga sama ya. Demikian ini di sini, ini menunjukkan bahwa higher highs di sini tetapi peaknya di sini lower highs. Artinya apa? Ini divergence. Divergence berarti kemungkinan kepala cangkulnya berubah, dan ini sudah ada satu tanda-tanda kepala cangkulnya ini mulai berubah ya. Sekarang dibalik. Kalau ada overbought,
sell. Kalau tadi ada oversold, buy. Kenapa? Karena trennya bull. Ada oversold ya kita siap-siap saja buy karena ada kemungkinan swing besar akan terjadi. Tapi kalau di sini jangan di buy. Kenapa? Karena sudah ada lower lows dari price actionnya dan kemudian harga itu sudah terjadi base formation di sini ya. Udah konsolidasi, setelah up dia base, harusnya ini mulai meluncur misalnya. Oke. Maka setiap kali dia naik ke atas sampai ke overbought, ini akan ada swing besar, turunnya akan cukup dahsyat ya. Coba kita lihat di time frame H1-nya. Let's say perubahan arah trennya berubah seperti ini. Di sini Anda akan lihat ya. Overbought, ini awalnya pasti overbought ya. Jadi jangan lihat karena ini close begini, ini sebelum close, sebelum dia turun di sini, waktu candle-nya di sini ini udah pasti udah di atas. Sehingga kita harus tahu ini kalau sudah overbought dan kemudian trennya sudah mulai turun, maka kesempatan untuk ambil sell. Seperti ini juga sama ya. Parameternya adalah overbought itu bukan merubah tren menjadi bear, tetapi tren itu sendiri sudah bearish sebenarnya, dan ini menunjukkan bahwa akan ada swing baru yang akan terjadi. Sama dengan ini. Oke. Ini sudah menceritakan juga bahwa sebelum ini ada turun, ini pasti ada peak dulu di sini, dan kemudian ini harusnya akan mulai down lagi ke bawah ya. Baik di time frame di 30 menit pun juga sama. Oke. Pada saat dia masuk ke area overbought, maka akan ada satu significant turning point. Dalam hal ini adalah tetap bagian dari cangkul. Jadi dari sini kita sudah tahu bisa membantu penggunaan overbought dan oversold itu akan membantu Anda ya. Jadi contohnya juga ini major trendnya kita harus tentukan dulu. Major trendnya adalah bearish ya, low, terus turun ke bawah. Nah kalau bearish maka oversold itu kita sedikit abaikan dan kita akan fokus kepada overbought. Nah di sini ini sudah overbought sekali, tetapi harga baru turun sedikit naik, berarti ada kemungkinan besar ini akan lagi overbought sekali. Harga membentuk higher high, jadi high-nya lebih tinggi ya, puncaknya ini lebih tinggi, tapi ininya lebih rendah gitu. Jadi nanti the next overbought itu tidak akan setinggi overbought yang ini. Oke. Dan kalau kita lihat secara pattern ya, berpeluang mungkin jadi rising wedge, kita belum tahu, tetapi yang nanti pada saat dia terjadi overbought sekali lagi, itu adalah kesempatan kita, triggernya untuk bersiap-siap melakukan sell. Kenapa lakukan sell? Karena akan ada pembentukan peak yang baru. Itu bahasa kita adalah akan ada pembentukan peak yang baru ya. Nanti overbought dan oversold itu bisa dikombin lagi dengan multiple time frame. Jadi misalnya ini H4 nya sedang turun, tetapi daily-nya dia juga turun gitu ya, turun mau ke bawah kan. Nah ini cara bacanya begini, dia bullish, sangat bullish sekali, tetapi lagi membuat sebuah istirahat ya, kepala cangkulnya turun, maka dia harus tunggu sampai bawah baru dia bisa rally lagi. Apa yang terjadi pada saat dia turun ke bawah? Ini turunnya pelan-pelan karena apa? Trennya bullish. Waktu kita turunkan ke satu time frame yang lebih kecil, H4, tapi Pak ini di sini kok dari oversold katakan kok mau naik, ini gimana? Yang terjadi adalah ini ilmu tentang the cycle of oscillator. Jadi pada saat ini kita lihat, pada saat ini nanti naik, ini akan sekali lagi turun ya. Pada saat ini mulai turun, maka yang di daily ini akan turun lagi lebih dalam. Jadi dia tuh seperti gantian. Di dalam satu perjalanan dari overbought ke oversoldnya daily, itu akan mengandung mungkin 3 siklus dari overbought oversoldnya H4 ya, bisa dipahami ya. Jadi pada saat daily ini turun seperti ini, H4 nya bisa 2-3 kali overbought. Kita lihat saja. Misalnya di daily daily itu dari tanggal 19 Januari dia sudah overbought dan mulai cross ya. Pada saat dua garis ini cross ke bawah seperti ini artinya dia dead cross katanya. Itu mulai turun, kita lihat mulai turunnya kapan? Dia 23 Januari dia mulai drop. Sedangkan kita lihat di sini 23 Januari itu di mana posisinya? Oke. 23 Januari dia mulai drop, ada dua kesempatan.
Ini sebelumnya pasti udah naik dulu, ya, jadi ada dua kesempatan dia dead cross. Ini sebelumnya pasti dia agak naik, kemudian dia mulai turun ya. Jadi ada satu, ini dua, ini akan kesempatan yang ketiga. Jadi ini harus tunggu naik dulu sedikit, kemudian dia turun ke bawah, baru setelah itu dia nyampe ke bawah naik bersama-sama. Jadi kalau mau ngitung secara oscillator cycle-nya, ini bisa dihitung juga. Dia putar lagi kira-kira berapa, karena satu bar H4 ini akan naik lagi, satu bar akan naik. Ya, bisa disimbolkan ini mungkin 8 H4, yaitu kurang lebih 8 kali 4 32 jam. Dia sampai lagi di oversold. Ini juga bisa dihitung dari satu oversold ke oversold yang lain, ini 8 kali 4 ya. Ini 32. Satu bottom oscillator ke bottom yang lain tuh 8 bar. Ini juga 8 bar. Jadi kemungkinan besar ini nanti dari sini sampai ke sini juga 8 bar lagi baru siap naik. 8 bar adalah 32 jam. 32 jam itu kurang lebih adalah 2 hari. Dan 2 hari kalau kita cocokkan nanti tanggal 30 itu bertepatan dan titik tengah dari Mercury retrograde. Maka pelemahan ini tepat pada saat Mercury retrograde tanggal 21. Ini harusnya melemah sampai tengah Mercury retrograde tanggal 30 baru naik. Dan itu secara ajaib digambarkan oleh pengulangan-pengulangan dari oscillator itu ya. Jadi selain tadi overbought dan oversold, oscillator kalau digabung dengan dua time frame sekaligus itu akan mendapatkan sebuah cycle. Nah, apakah mungkin sekarang kita lihat market itu akan bergerak sideways atau tidak? Sekarang H4-nya lagi di bawah mau naik ya. Kita lihat H1. H1-nya mau turun. Berarti nggak sinkron antara H4 dan H1 ini, yang satu mau naik, satu mau turun. Berarti gimana? Yang kecil naik dulu baru nanti bersama-sama turun ya. Atau sekarang berarti yang kecil ini turun dulu, nanti H1-nya overbought, terus kemudian ini bersama-sama akan naik, kemudian bersama-sama lagi turun lagi ke dalam baru naik. Jadi ini seperti bergantian. Kalau Anda ingat Rubik ya, bermain Rubik, jadi pasang-pasangannya itu antara time frame satu dan time frame yang lain, dia harus saling menunggu. Yang kita sebut sebagai the golden moment apabila the whole time frame itu kembali lagi seperti Rubik yang warnanya sama. Bagaimana seperti Rubik? Kalau Anda bicara Rubik, mungkin Anda sudah pernah tahu Rubik ya, sebuah box yang warna-warni. Ini Rubik. Rubik yang sempurna adalah apabila dia sudah kembali ke warna aslinya, merah-merah-merah, semua kuning. Ini adalah Rubik yang asli. Nah, di dalam ini Rubik yang dikatakan sempurna apabila keseluruhan oscillator dari semua time frame, katakan daily H4, H1, M15, M30, keseluruhan berada di area overbought atau keseluruhan berada di area oversold, disitulah akan ada ledakan harga yang luar biasa besar dan perubahan trend major itu akan terjadi. Tetapi kan tentunya akan sangat susah untuk mengumpulkan mereka semua menjadi satu kesatuan ya, karena harus puzzle itu seluruhnya menjadi sama. Seperti Rubik itu dari yang teracak, ini kan acak-acakan semua sekarang. Daily-nya lagi mau turun, H4-nya lagi mau naik, H1-nya lagi mau turun ya. Kemudian M30-nya lagi mau naik, nggak jelas di tengah. Maka ini flat. Untuk beberapa jam ke depan market ini akan ranging antara $4 gold itu ya. Nah, akan ada satu saat di mana mereka semua bertumpuk di atas atau bertumpuk di bawah. Itu adalah golden moment. Satu bulan mungkin 1-2 kali, tetapi ledakan harga yang dihasilkan bisa sangat besar. Oke? Jadi itu adalah salah satu aspek tambahan konsep berpikir bahwa multiple time frame overbought atau oversold itu bisa menghasilkan ledakan yang besar. Kemudian pemahaman dari satu time frame ke time frame yang lebih kecil tentang overbought oversold itu tentang tunggu-tungguan. Seperti tadi daily ini sedang turun, dia harus menunggu 2 kali putaran lagi kemungkinan dari H4-nya baru nanti dia bisa naik. Sementara itu dia harusnya masih melemah. Dan kemudian pemahaman tentang overbought dan oversold itu tidak boleh salah, karena apabila Anda menggabungkannya salah dengan arah trend, oversold itu adalah bullish dan overbought itu adalah bearish, maka kerugian besar akan Anda hadapi. Itu adalah short review dari oscillator. Anda pasti bisa mendapatkan satu insight baru di dalam trading, dan stochastic slow exponential 533 akan membantu Anda di dalam trading. Kita akan bertemu di dalam webinar A-Club berikutnya, dan tentunya akan semakin menarik, memberikan Anda edukasi, dan stay tune di A-Club.